Salam sejahtera, Shalom Aleichem. Kami sapa kembali umat Tuhan dimanapun berada dalam program Sapaan Penggembalaan sebagaimana yang biasa kita lakukan setiap jam 21 setiap malam. Kami percaya Bapak Ibu, saudara sekalian jemaat yang kami kasihi dan seluruh yang bisa menyaksikan tayangan ini dalam keadaan baik seperti firman Tuhan berkata, saudara baik-baik saja dalam segala hal. Dan Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya, haleluya. Mari kita akan belajar firman-Nya. Kita menerima anugerah firman Tuhan yang terus menjadi makanan rohani kita untuk menguatkan kita bersama-sama. Saya mulai dengan doa, mari kita berdoa. Bagimulah segala puji, hormat dan syukur Bapa, Tuhan yang baik, Tuhan yang maha baik, yang telah memberkati kami sepanjang hari sampai malam hari ini. Sebelum kami istirahat, berkati kami merenungkan firman Tuhan. Kami sangat butuh firman-Mu yang terus menguatkan kami menjadi makanan rohani kami. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Kristus, saya masih tetap berbicara beberapa menit ke depan mengenai kerajaan sorga, yaitu jadilah kehendak-Mu. Jadilah kehendak-Mu ini merupakan satu penyerahan kehendak kita kepada Tuhan. Sebab dalam hidup kita tidak lagi kehendak kita yang akan kita kerjakan, tapi kehendak Tuhan. Matius 6 ayat 10 berkata begini, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaan Tuhan dan jadilah kehendak Tuhan di dalam hidupku, di dalam rumah tanggaku, di dalam keluargaku, di dalam gereja-Mu yang Tuhan percayakan kami layani. Ya, kita masih membahas bagaimana memenangkan kehendak Tuhan di dalam kehendak kita, memenangkan kehendak Tuhan dalam hidup kita dan mengalahkan kehendak kita. Kehendak kita ini menjadi tantangan, ya. Kehendak kita ini bisa mendahului bahkan menghambat kehendak Tuhan dan akhirnya kita tidak berbahagia. Saya yakin dan percaya kalau kehendak Tuhan yang ditegakkan dalam diri kita, kita pasti berbahagia, ya. Saya teruskan saudaraku, sebagaimana Yesus di dalam dirinya sebagai anak tunggal Bapa dalam misinya ke dunia ini, bahwa dia menegakkan kehendak Bapa di surga. Di dalam Matius 26 ayat 42, lalu pergi, ya, untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin berlalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Nah, ini Yesus berkata, jadilah kehendak-Mu. Di dalam diri Yesus, jadilah kehendak-Nya. Kita sebagai pengikut Tuhan harus juga berkata, jadilah kehendak-Mu. Baik dalam menghadapi pergumulan yang berat, kita tidak boleh lari meninggalkan pergumulan itu untuk mengambil jalan pintas bagaimana menyenangkan daging kita. Tetapi kita mengikuti Tuhan, bahkan menyangkut penderitaan sekalipun, kita harus menyerahkan kehendak kita kepada kehendak Bapa. Dan saya percaya kalau kita benar-benar menyerahkan kehendak kita kepada Bapa, Bapa pasti membela kita, dan pada akhir segalanya Bapa akan memberikan ketenangan jiwa, ketenangan batin bagi setiap anak-anak Tuhan yang menyerahkan kehendaknya kepada Tuhan. Seperti seorang sida-sida dalam bekerja dalam kerajaan, dia sudah menyerahkan kehendaknya kepada kerajaan. Apapun yang akan dikerjakan oleh seorang sida-sida sudah harus melakukan kehendak raja. Dia tidak memiliki kehendak apa-apa, dan itu sangat enjoy. Dengan rela hati dia menyerahkan dirinya untuk melakukan kehendak kerajaan itu. Sama seperti itu kita dalam kerajaan Bapa di surga ini, kehendak Tuhanlah yang akan kita gumuli dalam kehidupan kita, saudara sekalian. Kita memiliki ketundukan kepada kehendak Tuhan, ketundukan murni kesetiaan kita kepada kehendak Tuhan, baik menyangkut pergumulan seperti Yesus, menyangkut penderitaan seperti Yesus. Dia berkata, kalau bolehlah ya Tuhan, ya Bapa, aku tidak usah naik ke salib itu, sebab itu penderitaan. Tetapi apa yang dikatakan, bukan kehendakku tapi kehendak-Mu yang terjadi. Ini yang harus terjadi dalam rumah tangga kita. Baik berbicara menghadapi COVID-19 ini. Seringkali kalau daging kita bawa, kita akan berdoa, Bapa segeralah lalukan COVID ini. Bapa segeralah ambil COVID ini. Bahkan mungkin kita berkata, dalam nama Yesus aku usir COVID ini. Misalnya begitu saudara, ya. Tetapi
saya mencoba belajar bagaimana mengerti termasuk dalam menghadapi penderitaan, saudara sekalian. Kita lebih baik berkata begini, Bapa, buat kami mengerti kehendak-Mu dalam pandemi COVID-19 ini. Apa sih kehendak-Mu, Bapa? Apa yang Kau mau, Bapa? Dalam semuanya ini, apa rencana-Mu bagi keluargaku, bagi anak-anakku, ya, bagi bisnisku, bagi usahaku, ya, bagi keluarga besarku, bagi gereja, umat-Mu, bagi bangsa ini, bagi dunia ini. Kerjakan menurut kehendak-Mu, Bapa. Sebab tidak ada yang terjadi di bumi ini tanpa kehendak Tuhan. Itu yang harus kita terus kumandangkan, ya. Walau daging kita ingin, waduh kacau ini bisnis saya kayaknya mandek ini, aduh gimana ini, terhambat ini, aturannya saya sudah berangkat kuliah ini, aturannya sudah begini, seharusnya aku udah menikah tapi tertunda oleh COVID ini. Padahal kami sudah sebarkan undangan, sudah booking hotel dan yang lain. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan, kita akan berkata, jadilah kehendak-Mu, Bapa. Jadilah kehendak-Mu. Apa maksud-Mu dengan COVID ini, Bapa? Kami mengikuti kehendak-Mu, Bapa. Itu yang harus kita doakan, ya. Itu yang harus kita doakan. Jangan tolak, ya. Tetapi mari kita mengalir saja bersama dengan Bapa. Kemana mau Tuhan bawa perjalanan kehidupan ini? Kita bisa enjoy kalau begitu. Memang beberapa target mungkin, ya. Seperti hari ini anak-anak sekolah harus sekolah, tetapi tiba-tiba tanggal 10, ya, tanggal 10 wali kota mengeluarkan surat edaran. Sehingga walaupun kita sudah atur sekolah, sudah atur ini, tetapi tiba-tiba harus rapat mendadak pembatalan dan harus kirim ulang surat kepada orang tua bahwa pembatalan untuk tatap muka belum bisa di kota Batam. Kita enjoy saja. Kita percaya ada rencana Tuhan di dalam semuanya itu, saudara sekalian. Supaya kita tidak stres, ya. Dalam hal apa misalnya? Kalau tadi dalam menghadapi pergumulan kita berkata, beri aku kekuatan Bapa untuk menghadapi pergumulan ini. Jadilah kehendak-Mu atas pergumulan ini. Kalau menghadapi COVID ini, Tuhan tolong kami memahami COVID ini Bapa. Buat kami tahu apa maksud-Mu, apa rencana-Mu Bapa. Gitu ya. Terus kalau menghadapi apa misalnya? Mau berbisnis. Bapak Ibu, seperti Yakobus pasal 4 ayat 15 mengingatkan kita begini. Yakobus 4 ayat 15. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan berbuat itu. Kalimat yang diajarkan oleh Yakobus ini, Yakobus mengajarkan kita kalau untuk memulai bisnis, ada satu orang yang digambarkan di sini, satu keluarga, kami akan pindah ke kota Anu dan kami akan berdagang dan kami akan mendapatkan keuntungan. Kamu lupa kamu itu siapa? Seharusnya kamu harus berkata, kata firman Tuhan ini lewat Yakobus, kalau Tuhan menghendaki, kami akan melakukan ini dan itu. Ini berarti ada penyerahan kehendak, termasuk dalam berniaga, dalam berbisnis, dalam memulai usaha, baik usaha kecil, usaha besar. Kita tetap melibatkan Tuhan. Inilah namanya hidup dalam kerajaan Allah. Allah yang memimpin. Kita bertanya, ya, baik dalam menghadapi pergumulan, saya sudah katakan, Tuhan tolong kami mengerti apa arti penderitaan ini. Kok keluarga kami ditimpa penderitaan seperti ini? Kok masalahnya bertubi-tubi? Kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Karena Tuhan yang tahu, lebih tahu dalam segala hal tentang diri kita. Baik dalam hal berbisnis, Tuhan ada rencana saya mau buka tempel ban di tempat ini. Saya sudah doakan, apakah itu kehendak-Mu Bapak? Kasih tanda. Ya, kami mau menyewa kios, kami mau beli kios kecil Bapak di gang ini, di ini lorong ini. Berikan tanda Bapak. Inilah anak-anak Tuhan, inilah dunia anak-anak Tuhan. Tidak boleh kita hanya mengandalkan pikiran kita. Jangan berkata begini, ya gampanglah, saya kan ini lulusan terbaik dari universitas terbaik di Indonesia, saya punya banyak sertifikat, oke lah, makanya saya gampang-gampang bekerja. Oh, saya bukan saja fasih
berbahasa Inggris, saya juga mantap dalam pengolahan data komputer. Itu sebabnya saya pasti bagus kita memiliki fasilitas, kita memiliki kemampuan yang lain yang banyak. Tetapi kita harus sadar Bapak Ibu, Tuhanlah yang mengatur jalan hidup kita. Sebab dalam itulah kita punya penyerahan kehendak. Kalau itu yang terbaik Bapak, saya siap. Jadi dalam membuka bisnis pun dikatakan tadi, kalau Tuhan mengkehendaki, kami akan berbuat ini dan itu. Kalau Tuhan menghendaki. Sekali lagi, anak-anak Tuhan yang rendah hati, anak-anak Tuhan yang betul bergumul, bergelut dengan ketuhanannya, dia akan pasti berkata, ya kalau Tuhan kehendaki. Itu dalam bisnis. Jadi saya sudah terangkan, baik dalam menghadapi pergumulan, seperti menghadapi kesulitan ekonomi, COVID dan sakit penyakit, kita berserah Tuhan, jadi kehendakmu dalam hidupku. Baik dalam memulai bisnis, kita juga berkata, Bapa, jadilah kehendakmu dalam hidup kami. Kami mau buka ini dan itu. Atau juga dalam hal misalnya berumah tangga. Ini lagi lebih serius. Kalau bisnis misalnya, kita gagal dalam satu bisnis, kita akan buka bisnis baru. Kita biasa saja. Tapi kalau berumah tangga, untuk hal ini lebih serius lagi. Gak mungkin kita gagal dalam rumah tangga ini, kita buka rumah tangga yang baru. Tidak semudah itu, saudara sekalian. Dalam mencari pasangan hidup misalnya, kita jelas mengingat waktu contohnya bagaimana Abraham, bapak orang percaya itu, begitu dekat dengan Tuhan sampai untuk menentukan menantunya pun. Dia berpesan kepada pembantunya, Eliezer, kamu pergi ke kota itu, kamu harus dapatkan dari kaum kami untuk menantuku. Taruhlah tanganmu di pangkal pahaku ini dan ambillah sumpah bahwa kamu tidak akan mengambil sesuatu yang bukan dalam kerabat kami, dalam kehendak yang Tuhan inginkan ini. Seorang Eliezer dalam mencari menantu Abraham ini, dia bergumul perjalanan yang begitu panjang, dan dia berkata begini, buatlah perjalananku berhasil ya Bapa, ya Tuhan. Sampainya di satu tempat yang sudah Tuhan tunjuk di situ, dia melihat banyak anak-anak gadis yang sedang memelihara kambing domba. Dan dia berkata begini, Tuhan, buatlah kiranya seperti ini. Kepada siapa nanti yang kubilang, berikan aku sedikit air minummu, atau berilah aku minum. Dan jawabannya begini, kalau dia berkata, ini Tuhan aku beri kamu minum, dan bukan cuma kamu, domba-dombamu, unta-untamu pun akan saya kasih minum. Buatlah seperti itu Bapa. Kalau itu terjadi, berarti orang itu ada kehendakmu untuk kubawa menjadi menantunya tuanku Abraham. Ini luar biasa, sangat jarang dikerjakan sekarang. Orang mah kalau udah lihat cewek gitu, kayaknya ini dia, kayaknya hatiku ada chemistry-nya, kayaknya saya cocok ini. Pergi ke mall sana, dilihat lagi di situ cewek cantik, ini kayaknya dia ini, kayaknya ini calon menantu mamaku ini, ini calon mama dari anak-anakku ini. Pergi lagi ke sana, dilihat lagi ada perempuan cantik atau ada anak-anak laki-laki yang ganteng, kayaknya ini jodohku. Dilihat di gereja, kayaknya ini jodohku. Dan apalagi mudah sekali menyerahkan bahwa itu sudah, karena dia sudah ingin, lalu itulah kehendak Tuhan. Bukan, itu kehendak dirimu. Dia ada tanda. Begitu ada tanda, dia bilang betul. Ketika perempuan itu yang adalah Ribka datang, ya Tuhan, silahkan minum ini, saya timbahkan air untuk Anda, dan domba-dombamu juga kuberi. Ketemu tandanya, langsung bersyukur, bersujud. Ya Eliezer, dia bilang, terima kasih Tuhan, Engkau telah membuat perjalananku berhasil. Akhirnya dikasih tanda cincin emas yang dia bawa setengah sikal, lalu dibawa dia bermal. Di rumah kami banyak rumput untuk makanan dan ada tempat, ayolah ke rumah kami. Kami akan sampaikan kepada orang tuaku, pada keluargaku. Dia lari-lari menyampaikan kepada orang tuanya, dan akhirnya ya dia dibuat di sana untuk ikut bermalam, saudara. Dan akhirnya diceritakan kedatangannya, dan akhirnya
ada kesepakatan setelah beberapa hari dibawalah Ribka untuk menjadi istri daripada Ishak. Sampai kepada pernikahan pun ada tanda bahwa itu kehendak Tuhan. Malam hari ini saya hanya ingin menyampaikan itu, saudara sekalian. Sebab dalam Kejadian 24 ayat 14 dia bilang begini, kiranya terjadilah begini, anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum. Dan yang menjawab, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu aku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada Tuanku itu. Luar biasa. Kalau bisa kita lakukan seperti ini dalam segala hal, kita akan meminimalisir kegagalan dalam hidup kita dengan berjalan dalam kehendak Tuhan. Sekalipun akan membuat penderitaan dalam daging, tapi roh kita bersuka cita. Karena daging kita bisa beria-ria, tapi roh kita menderita. Itu bukan kehendak Tuhan. Yang Tuhan mau roh kita beria-ria. Dan kalau kita semakin terbiasa dalam kehendak Tuhan, kita akan semakin menikmatinya. Inilah yang boleh saya sampaikan malam hari ini dalam sapaan penggembalaan umat Tuhan dimanapun berada. Hiduplah dalam kehendak Tuhan. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadilah kehendakmu di dalam hidupku dan keluargaku.